Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purnawan Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengisi aplikasi pendaftaran beasiswa LPDP ya. Saya studi sekarang di Italia dengan beasiswa dari LPDP. Tepatnya LPDP afirmasi daerah 3T untuk doktoral. Baik. Jadi yang pertama saya mengisi aplikasi ini selama 3 bulan ya, saya ingat ya, dari dari Oktober 2015 sampai pertengahan Januari 2016 waktu itu. Jadi saya submit untuk batch yang pertama 2016. Jadi kenapa 3 bulan? Karena saya mencicil sambilan gitu ya, apa yang bisa saya isi, saya isi. Yang pertama kan di situ begitu kita buka dan kita buat aplikasi, yang harus pertama kita penuhi adalah data informasi pribadi misalnya ya. Kemudian informasi akademis ya, dari kita SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian informasi kerjaan kalau kita sudah bekerja, dan lain-lain di luar itu, misalnya aktivitas kita misalnya di organisasi atau kegiatan sosial lainnya gitu ya. Jadi kita isi sepenuhnya semua, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita isi. Kemudian nanti ada beberapa dokumen yang dibutuhkan. Contohnya surat kesehatan, keterangan sehat, kemudian surat kelakuan baik, dan kalau untuk yang sudah bekerja, rekomendasi pimpinan ya. Kalau misalnya seperti saya yang di Pemda ya, rekomendasi pimpinan. Dan, kalau surat kesehatan jelas di rumah sakit. Itu pun ada beberapa ya, ada beberapa jenis itu yang dari rumah sakit. Ada 3 jenis kalau tidak salah. Kemudian surat keterangan sehat ya, saya waktu itu di Polres di Kabupaten Sanggau. Dan surat rekomendasi pimpinan. Surat rekomendasi pimpinan ini bagi yang sudah bekerja ya. Kalau di Pemda itu atasan langsung juga bisa. Contoh teman saya, dia atasan langsungnya tidak masalah. Tapi waktu itu kasusnya saya minta bupati ya, karena di surat itu ada kata-kata bahwa apabila yang bersangkutan lulus, maka pimpinan ini bersedia memberikan izin gitu ya untuk melakukan tugas belajar. Nah, memberikan keterangan tugas belajar itu kan kalau di kabupaten, dalam sepemahaman saya waktu itu, yang mengeluarkan untuk S3 apalagi itu bupati ya gitu. Jadi saya minta langsung, saya menghadap ke BKD. Kemudian disetujui ya dari BKD, surat naik ke Sekda, kemudian ke bupati, dan situ baru keluar surat izin untuk mengikuti seleksi beasiswa doktoral gitu ya. Dan apabila yang bersangkutan lulus, maka bupati akan memberikan tugas belajar gitu. Baik, kemudian dokumen yang harus kita unggah itu banyak. Ijazah itu jelas, ijazah semua. Kemudian sertifikasi bahasa. Nah, untuk sertifikasi bahasa pada waktu itu saya menggunakan DELF B1 bahasa Perancis. Nah, untuk sertifikasi bahasa ini dulu itu tidak seketat sekarang ya. Maksudnya sekarang ini sangat ketat, dan itu harus dipenuhi. Kalau dulu seingat saya afirmasi doktoral IELTS 6 udah memenuhi. Tapi berselang setahun setelah itu udah nggak bisa, harus 6,5 gitu ya IELTS-nya. Dan bahkan sekarang untuk doktoral itu kalau afirmasi mungkin masih 6,5. Tapi kalau yang reguler itu udah 7,5 ya, atau 7, minimal 7 dengan LOE gitu kan. Nah itu ya harus dipenuhi mau tidak mau. Tapi pada masa itu masih oke ya, B1 itu masih oke. Karena ada teman juga yang setahun sebelumnya dia menggunakan A1 dan masih diterima pada waktu itu. Jadi akhirnya dia di Perancis kemudian kursus bahasa lagi gitu ya pada waktu itu. Nah sekarang kan sudah berubah gitu ya. Jadi harus dipenuhi sesuai dengan yang diminta pada saat ini. Oke, selanjutnya ada 2 esai yang harus kita
bikin ya waktu itu ya, kontribusi untuk Indonesia dan mimpi terbesar untuk Indonesia gitu, kurang lebih. Nah, kalau untuk kontribusi kita itu bisa kita tulis kontribusi yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, atau yang rencananya akan kita lakukan. Nah, kalau untuk contohnya teman-teman mungkin bisa googling, ada banyak kok rekan-rekan dari awardee LPDP yang sharing gitu ya tentang contoh dari esai ini. Saya dulu pun begitu, saya searching dapat satu, akhirnya dari satu saja saya udah dapat ide gitu ya, udah bisa menulis, udah ada contoh gitu. Nah, yang kedua yaitu mimpi terbesar kita untuk Indonesia ya, kalau tidak salah. Nah, ini silahkan ditulis yang berkaitan dengan pekerjaan kita, misalnya kan keadaan ideal yang ingin kita dapatkan, kita buat, kita bisa berkontribusi di situ gitu ya, dan ada nilai-nilai yang ingin kita bawa misalnya kan. Jadi saya contohnya waktu itu menulis tentang sesuatu yang saya impikan tentang kondisi lingkungan kerja di masa yang akan datang gitu ya. Seperti ini misalnya. Saya jelaskan gitu ya. Kemudian hal lain yang saya jelaskan di situ adalah tentang bagaimana mendorong motivasi anak-anak di tempat saya misalnya kan, di daerah perbatasan misalnya. Jadi begitu LPDP atau pemerintah menawarkan ini ada beasiswa, kami menawarkan gitu kan. Nah, dan di esai itu kita balik menawarkan gitu loh. Jadi kalau kita misal diterima jadi penerima beasiswa, maka akan ada banyak orang-orang atau anak-anak muda di daerah kita yang akhirnya termotivasi gitu ya untuk melanjutkan studi yang mungkin sebelumnya mereka bilang atau mereka pikir itu agak susah atau mungkin agak mustahil, toh ternyata ada gitu ya contohnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi motivasi, bisa jadi dorongan. Ada teman yang lain, dia membaca ini ya tulisan saya itu, dan komentarnya dia mengatakan bahwa ini sesuatu yang sangat, menulis yang ini positif gitu. Nah, kemudian dia membuat dengan menambahkan hal yang indikatornya jelas, yang bisa diukur gitu ya, positif tapi bisa diukur begitu. Nah, kemudian dia juga lulus. Sekarang kuliah di UK, doktoral juga. Nah, ini salah satu ide-ide yang bisa digunakan untuk menulis esai tersebut ya. Apalagi? Kemudian proposal. Proposal itu di situ sebenarnya ditulis ya berapa gitu ya, 5.000 kata, 7.000 atau berapa. Seingat saya yang terakhir ini ditulis, tapi zaman saya dulu saya lupa apakah ditulis apa enggak. Tapi saya menulis proposal itu 48 halaman. Saya enggak tahu ya gimana caranya menulis proposal disertasi pada waktu itu, no clue lah. Jadi saya menulis seperti saya menulis tesis dulu gitu kan. Bab 1 ini jelas semuanya, lengkap. Dari introduction, kemudian research question, kemudian methods, kemudian sampai ke research frameworknya lengkap. Kemudian bab 2 itu literature review. Kemudian bab 3 itu gambaran umum. Itu saya bikin 48 halaman gitu ya. Dan dampaknya apa? Saya waktu wawancara, nanti akan saya ceritakan khusus. Wawancara itu saya tidak ditanya sama sekali masalah proposal. Mungkin karena udah banyak yang saya tulis gitu ya. Nah, kemudian waktu untuk daftar mencari kampus itu saya singkat gitu ya. Meskipun sebelumnya di video sebelumnya kalau teman-teman nonton saya katakan 2 lembar itu cukup. Tapi sebenarnya saya bikin itu 7 lembar gitu ya, 7 atau 8 lembar. Nah, mengapa saya katakan 2 lembar itu cukup? Karena saya bertanya ke teman-teman waktu itu, banyak teman ya. Kamu bikin berapa? Waktu cari kampus. Mereka bilang 2 lembar cukup. Saya cuma 2 lembar gitu kan. Udah cukup. Maka di video pertama saya katakan 2 lembar itu udah cukup sepanjang proposalnya jelas, latar belakang masalahnya jelas, kemudian research questionnya jelas. Itu cukup untuk seorang calon supervisor memutuskan dia akan menerima atau tidak. Atau minimal misalnya dia memutuskan untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan melakukan interview gitu ya. Nah, tapi saya sendiri waktu daftar beasiswa itu saya nulis 48 halaman.
Saya bikin seolah-olah saya itu udah siap sidang proposal waktu tesis 2 dulu, seperti itu ya kurang lebihnya saya bikin. Dan untuk mencari kampus 7 halaman waktu itu. Oke, saya kira itu ya. Jadi silahkan dibikin dan tidak usah buru-buru gitu. Kita bikin saja, kemudian isi dalam. Saya dulu 3 bulan, saya cicil karena kerja kan. Jadi kapan sempat bikin surat kesehatan, begitu dapat unggah, ya kan. Kapan bikin surat keterangan ini, kapan sempat bikin esai kemudian diunggah, seperti itu. Ya insya Allah silahkan dicoba. Mudah-mudahan, memang saya tahu bahwa standar LPDP sekarang sudah sangat ketat ya. Contohnya misalnya dulu ada teman yang awal-awal tahun 2013 atau 2014 daftarnya ke dalam negeri ya, sama LPDP sana ke luar negeri gitu kan. Nah kalau sekarang kondisinya udah berbeda karena LPDP sekarang sudah 8 tahun, awardee-nya ada lebih dari 24.000, alumninya 10.000. LPDP ini semakin meningkatkan kualitas gitu ya, menaruh standar yang tinggi. Ya memang harus kita penuhi. Sepanjang kita meluangkan waktu ya untuk berusaha, insya Allah ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.